Baik, selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Hari ini malam ya. Oke, jadi nanti Anda mungkin lihat rekamannya mau pagi, siang, malam, nah, nggak apa-apa gitu ya. Berjumpa kembali dengan saya Hari Sutanto. Hari ini kita akan bahas suatu materi yang sangat luar biasa dari orang yang saya kenal memang sudah sangat lama. Beliau dulu berkarir bahkan sebagai ketua dari IPPM begitu ya, di Institut Pengembangan Prasetya Mulia, begitu ya, Pak Herman ya? Kalau dulu lembaga pendidikan Prasetya Mulia, kemudian Ya, ganti menjadi Institut Prasetya Mulia, sekarang Universitas Prasetya universitas sekarang Mulia. sudah jadi ya. Ya, jadi beliau sekarang ini sudah aktif sebagai mentor dan coach ya. Dan banyak company, perusahaan-perusahaan yang beliau sudah tangani, tentunya beliau sangat pengalaman sekali bagaimana meng-coaching ya, memberikan satu hal yang bisa bermanfaat untuk membangun baik karir maupun bisnis. Baiklah, saya panggilkan Pak Dr. Randes Suherman Wijaya. Oke, selamat malam Pak Suherman. Malam Pak Hari, Bapak Ibu sekalian, selamat malam ya. Selamat malam ya. Senang sekali nih Pak bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dan berbagi di komunitas kita Gema Kebijaksanaan untuk bisa membuat komunitas ini jadi orang-orang yang bijaksana ini ya. Gitu. Oke, baik. Pak Suherman akan memberikan satu sesi sharing ya tentang menyikapi dan membalik kegagalan dan menjadi kesuksesan. Nah, mungkin sebelum itu Pak Suherman boleh sedikit sharing dulu Pak. Kira-kira dalam perjalanan karir nih ya, kalau nanti kan udah ke inti kan ya, nanti sharing dari Pak. Perjalanan karir Bapak, kalau dulu saya memang sudah sedikit banyak tahu gitu ya, pernah Bapak cerita hampir mau menjadi pilot, akhirnya nggak jadi begitu. Nah, jadi mungkin sekilas sedikit pada teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana sih cara Bapak membangun karir sehingga sampai bisa di posisi puncak ini gitu loh Pak. Apa kira-kira kiat sederhananya dulu gitu Pak? Silakan Pak. Yang sederhana ya. Ya, Yang ya. sederhana adalah nggak ada langkah stop, terus Hmm, melangkah menjadi oke. lebih maju dan lebih tinggi lagi. Oke. Itu sih Oke. sederhana sekali. Jadi pokoknya harus selalu mau belajar untuk menambah ilmu begitu ya Pak. Sehingga jadi kita Ya. menjadi pribadi yang lebih baik dan akhirnya kita mampu berkembang dari ilmu yang kita miliki. Kurang lebih begitu Pak Herman. Aha, betul, betul. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau gitu kita dengarkan dulu sharing dari Pak Suherman dari materi ini. Mau sharing PPT-nya gitu Pak. Oke, oke. Iya, sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Mudah-mudahan udah terlihat. Belum, masih ya. Oke, sudah, tapi ini gambarnya masih ini Pak, gabungan ya. Bentar ya. Gimana sekarang? Eh, belum muncul, sudah muncul. Ya, Udah oke, muncul? baik. Pak Suherman sudah muncul Pak. Silakan. Oke. Ya, ya, ya. Jadi ini sesuai order nih dari Ya, panitia. Ya. betul. Karena Bapak Jadi, sering meng-coaching gitu ya, jadi udah biasa menghadapi bagaimana orang-orang yang gagal dirubah jadi sukses gitu ya Pak. ya, ya, ya. Jadi ini kan kalau nggak salah, oh, sepertinya ada yang mau bicara dulu. Oh ya, saya mute dulu Pak. Oke, baik. Oke, ya. Teman-teman kalau mau bertanya di message aja dulu ya. Jadi tolong di mute semuanya. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi tempo hari udah cukup lama nih ya, Sis Yuni itu minta saya untuk isi sharing tentang
growth mindset katanya. Ya. Kemudian akhirnya mengerucut kepada bagaimana sih kita menyikapi satu situasi gagal gitu ya, bahwa setiap orang sepertinya pernah mengalami ketidaksesuaian hasil dengan harapan kan gitu ya. Yang simpelnya menjadi satu kata disebut gagal atau tidak berhasil. Bisa lagi ada orang yang bilang belum berhasil seperti itu. Nah, apapun juga istilahnya, sini pasti ya pernah lah ya kita semua mengalami, saya yakin ya, mengalami suatu result atau hasil tidak sesuai dengan harapannya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyikapi kata gagal tersebut, kita balik menjadi berhasil atau menjadi sukses, ya seperti itu. Jadi kalau disebut, wah misalnya ada yang klaim saya nggak pernah mengalami kegagalan, wah itu saya mau acung 10 jempol kalau ada gitu ya. Ada orang yang nggak pernah gagal lah ya, gitu ya Pak Herman ya. Iya. Oke. Setahu saya mungkin dari bayi juga sempat gagal juga pasti ya, mungkin kadang-kala ya. Oh, Mau oke. nyusu, kemudian ibunya belum siap, nah mungkin juga berarti mau nyusunya gagal. Apalagi sejalan kita dengan pertumbuhan usia dan pengalaman perjalanan hidup, pasti ada hal tersebut ya. Lain kalau misalnya teman-teman motivator mungkin pakai istilah-istilah yang berbeda. Cuma kalau saya realistis aja ya. Lagi saya sebagai Buddhis, itu adalah yang kita pelajari semua adalah hal yang realistis. Bahwa ada orang berhasil, ada juga gagal. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, ya, agar kegagalan tersebut balik menjadi kesuksesan. Nah, kata kegagalan sih di sini, kalau saya cermati, Bro Hari ya, Pak Hari, itu biasanya bermuara menjadi dua sih secara kelompok besarnya. Ada yang begitu gagal, kemudian dia meratapi kegagalannya, jadi lemes, nggak nafsu makan, gitu ya. Nggak bisa tidur, entah karena banyak nyamuk, atau karena nggak bisa tidur mikirin gagalnya. Ya, ya. Seperti itu. Jadi seperti yang ada di samping kiri ini nih ya. Mikir aja terus ya. Di bawah pohon, pohonnya gersang lagi ya, udah nggak ada daunnya gitu ya. Seperti itu. Segala sesuatu jadi rasanya salah, rasanya jadi nggak bagus, nggak menarik kan ini. Jadi ada yang ambil jalan kiri nih, meratapi kegagalannya. Terus saja. Ada lagi yang kebalikan di sini. Gagal, oke, itu adalah suatu realita bahwa telah gagal. Kemudian yang dilakukan apa? Nah, kalau orang yang di sebelah kanan ini gagalnya, kemudian dia bangkit. Dia nggak stop di titik gagal, tapi dia lanjut, ya, carry on dengan kehidupannya. Ya. Bangkit, wah, bisa angkat tangan dia mengepal ya, seperti Superman, gitu ya. Tapi ini mungkin Superman nih, karena celana dalamnya di dalam, ya, bukan di luar. Betul. Kalau Superman celana dalamnya di luar katanya. Ya. Ya. Nah, jadi ada dua hal ini ya, yang umumnya orang semacam opsi gitu. Jadi pilihannya ya kita mau yang kiri meratapi terus kegagalan tersebut, sedih, nangis-nangis, curhat di sosmed gitu ya, update status kegagalannya diumbar seperti itu ya, kan ada tuh kita suka lihat ya, Ya. Seperti diumbar, jadinya mungkin dia senang mendapatkan belas kasihan atau iba hati orang seperti itu ya. Tapi ada juga yang sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Diam ya. aja gagal, kemudian renungi, oh, bangkit dia, maju lagi, kan seperti itu. Ya. Nah, mana yang mau, yang diinginkan oleh teman-teman ya silahkan pilih. Itu semua adalah jalan hidup Anda masing-masing kan. Nah, kalau saya boleh mengajak, ya, mari kita ambil yang sebelah kanan aja lah, ya. Ya.
Jangan diteruskan gagalnya ya Pak Hari ya. Betul. Berikutnya bagaimana supaya kita bisa yang kanan gitu kan. Nah, simple aja sih, gampang ya. Udah, kita pakai pakai dua rumus. Yang satu adalah rumus pola pikir bertumbuh, ya. Hmm. Atau growth mindset, ya. Bertumbuh terus naik ya. Jadi kita nggak diam, nggak stuck. Kayak yang sebelah kiri tadi gagal terus meratap, gitu ya. Nah itu nggak bertumbuh tuh. Diam Hmm. aja udah titik. Di satu titik mati, beku dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai resep yang satu ini growth mindset, ya. Caranya seperti apa growth mindset ini nih? Hmm. Jadi kalau kita telaah ada dua gitu ya pola pikir atau mindset. Ada yang fix, ada yang growth gitu. Iya. Nah, sebaiknya kita ambil yang apa? Yang sebelah kiri nih, supaya nggak bosen tadi di kiri itu meratapi, kanan maju. Sekarang growth mindset adalah yang kiri ini. Hmm. Kalau yang kanan ini fixed mindset. Ya. Apa artinya fixed mindset? Yaitu orang-orang yang asik dengan masa sekarang ini, dia ada di mana, di situ udah PW gitu ya. Iya. PW, ya, posisi enak katanya, lu diem aja deh. Padahal mungkin kita bisa pakai istilah kelembaman gitu. Dia lembam, diem aja udah, nggak Hmm. bergerak, sulit gitu ya. Iya. Seperti roda yang udah berkarat gitu. Dia diam diam diam, semakin diam wah semakin mati, dia fix jadinya. Hmm. Pikirannya nggak bergerak lagi, nggak lincah, boro-boro lincah gitu. Dia udah enak aja di sana gitu. Nah, biasanya yang mendasari ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau dia di posisi dapat sesuatu yang challenging, yang baru di luar dari yang dia biasa lakukan, dia langsung berlindung di balik kata-kata, wah saya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya karyawan, dia fix mindset, dikasih pekerjaan atau tugas baru, dia bilang, bos, saya nggak bisa, bos. Gitu. Hmm. Saya nggak biasa. Ya, gitu. Ya. Jadi I Iya. can't do this. Ya. Dia sebutnya adalah saya nggak bisa. Udah, stop. Begitu nggak bisa, oh, dia balik lagi tuh kandang. Dia diam di kandangnya, meringkuk aja di kandang. Nah, itu yang fixed mindset. Terus Hmm. kalau ditawarin promosi misalnya, promosi jabatan, naik jabatan, ya, dan ntar dia bilang, udah kasih orang lain aja lah, saya ngalah aja, gitu ya. Buat saya sekarang aja udah enak kok, saya happy dengan kondisi sekarang. Nah, itu juga ciri-ciri orang yang fixed mindset. Iya. Dia bilang saya udah cukupan. Gitu. Kadang suka mengatakan, wah saya nggak mau serakah, udah segini aja udah cukup buat saya. Saya udah Hmm. bahagia dengan kehidupan saya. Seperti itu. Ya. Iya. Saya nggak usah ngoyo-ngoyo. Nah, kadang orang gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri yang fixed mindset. Merasa sekarang ini udah cukup. Udah, nggak usah lebih-lebih lagi lah. Iya. Kemudian ada lagi apa? Ini nih. Kalau misalnya dikasih, sorry. Kalau dikasih apa pekerjaan baru, ya, waduh, ya bilang ini terlalu berat buat saya nggak sanggup deh kayaknya gitu. Wah saya nggak sanggup nih, nggak bisa saya nih. Ini susah nih. Dikasih Iya. beban tambahan sedikit, pasti ngeluh. Nah, ciri-cirinya fixed mindset gitu. Biasanya Hmm. ngeluh kalau dapat tugas baru, ya. Hmm. Nggak usah yang lebih berat. Diminta untuk pindah posisi aja, biasanya cenderung untuk ngeluh dulu yang keluar. Keluhan dulu. Kata Oh. negatif dulu yang keluar. Nah, itu adalah ciri-ciri yang masih fixed mindset. Jadi hati-hati nih kalau misalnya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, punya sinyal-sinyal seperti itu, ciri-cirinya, itu berarti sinyal ada di fixed mindset. Hmm. Kalau mau maju, mau berhasil,
Nah, itu buru-buru mesti di fine tuning tuh. Ya. Hmm. Jadi ciri-cirinya apa tadi? Satu, merasa, wah saya nggak bisa lakukan. Ciri-ciri lain lagi apa? Sekarang saya udah cukupan kok, saya udah bersyukur, saya udah mensyukuri, saya udah happy dengan. Itu juga ada ciri-ciri ke sana ya. Ya. Hmm. Tapi berbeda dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki ya. Kalau ini adalah adanya kenyamanan, kelembaman. Hmm. Udah nyaman, jadi ada di comfort zone. Gitu. Nah, itu ciri-ciri ada fixed mindset yang menyantolin pikiran kita buat bergerak maju. Terus kalau kita ngeluh, wah rasanya kita paling berat nih, kerjaan kita nambah dan sebagainya. Gitu, Pak Hari. Ya. Nah, Oke. sebaliknya apa? Ini nih ya, growth mindset. Ini yang perlu kita pelihara, yang perlu kita pupuk nih, growth mindset ya. Gitu. Jadi kalau ini saya kasih ada lambangnya kunci ya, ngelok. Kalau ini lambangnya apa? Benih Buka. ya, tumbuh pohon gitu. Ya. Ya, gitu. Ya. Jadi growth mindset gimana? Ya. Kalau misalnya sesuatu sulit, wah kita nggak bilangnya nyerah, nggak bilang susah, tapi saya bakal coba strategi yang berbeda. Gitu. Jadi Ya. selalu siap dengan semangat, saya akan coba cara yang berbeda. Saya akan coba cara yang lain. Gitu. Sama Ya. seperti kalau misalnya kita ambil salah satu quotation dari si Einstein ya. Einstein kan sempat ada quotationnya bilang, hanya orang gendeng yang mengharapkan sesuatu hasil berbeda dengan cara yang sama. Nah, betul. Ya, it is Ya. crazy if you expect different result whenever you do the same way. Hmm. Nah, jadi kalau seperti ini apa? Kita mesti siap-siap buat mencoba cara yang berbeda. Nah, kalau Hmm. kita senang coba cara yang berbeda untuk dapat hasil yang lebih baik, hasil yang lebih cepat, lebih indah, lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu yang kita perlu senang tuh ya. Berarti ada benih-benih growth mindset nih di sini nih. Yang lainnya apa? Ini ya. Kalau kita udah mengerjakan sesuatu di posisi tertentu, ya, dengan status tertentu, untuk jangka waktu yang relatif cukup panjang, Hmm. 2 tahun atau lebih, bahkan kalau misalnya udah 10 tahun lebih, itu terus mikir tuh, ini the best work bukan ya? Atau kalau kita melakukan rutinitas, satu cara yang sama berulang-ulang, hasilnya tetap. Kita perlu ini nih, perlu apa? Menyikapi bahwa ya kita menyadari ini bahwa kita mau bertumbuh ya seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu, is this really my best work? Jadi kita selalu evaluasi diri kita. Kita udah lakukan yang terbaik belum? Jangan-jangan saya bisa lebih bagus dari sini. Jangan-jangan saya bisa lebih hebat lagi dari sini. Jangan-jangan saya bisa lebih produktif lagi dari sini. Gitu. Hmm. Nah, biasanya kalau orang-orang di dunia sales or marketing bilang the sky is the limit gitu ya. 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 Jadi Ya. selalu mau evaluasi diri, Hmm. ya, mencari tahu apakah ini sudah yang terbaik dari saya atau bukan. Ya. Gitu. Nah, kemudian ini, ya, bahwa growth mindset itu menyadari segala sesuatu itu untuk kemajuan pasti akan butuh energi, pasti akan butuh upaya keras, pasti akan membutuhkan investasi waktu. Hmm. Kita menyadari bahwa untuk maju, untuk lebih sukses, untuk berhasil, kita perlu investasi waktu, kita perlu investasi energi, upaya, ya, perlu effort. Ya. Nah, itu yang
kita sebut sebagai ciri-ciri growth mindset. Ya. Berikutnya apalagi? Coba nih ya.